Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak Aditya Muhammad Maheswara selaku dosen mata kuliah ICT Literasi pada semester ini. Perkenalkan, saya Mas Agus Febriansyah, kami dari kelompok 4 KM 104. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami terkait etika komunikasi digital di media sosial, khususnya Instagram. Pada 24 November 2025, akun Instagram @tempo.co mengunggah video Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat menjelaskan program makan bergizi gratis di KTT G20. Meskipun kontennya bersifat netral dan informatif, kolom komentar justru dipenuhi sarkasme, ujaran kebencian, dan serangan personal. Fenomena ini menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap etika komunikasi digital. Padahal jumlah pengguna Instagram di Indonesia mencapai 100,8 juta orang pada tahun 2025. Tingginya interaksi publik belum diimbangi dengan literasi digital yang memadai, mulai dari etika berinternet, kemampuan mengenali konten negatif, hingga pemahaman terhadap regulasi komunikasi digital. Penelitian sebelumnya menyebut Instagram sebagai platform dengan pelanggaran etika yang tinggi. Namun, banyak yang dilakukan secara kuantitatif. Karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali lebih dalam pelanggaran etika dalam komentar pada unggahan tersebut. Untuk rumusan masalah, pertama, bagaimana bentuk dan karakteristik etika komunikasi yang muncul di kolom komentar unggahan berita Wakil Presiden di Instagram Tempo? Kedua, nilai-nilai etika komunikasi apa saja yang dipatuhi maupun dilanggar oleh pengguna dalam interaksi tersebut? Untuk tujuan penelitian, pertama, mendeskripsikan bentuk dan karakteristik etika komunikasi masyarakat yang terlihat melalui komentar pada unggahan tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai etika komunikasi yang dipatuhi maupun dilanggar oleh pengguna dalam kolom komentar unggahan berita Wakil Presiden di Instagram Tempo. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan yang telah kami tetapkan, pada saat ini kami akan menyampaikan juga konsep dasar atau landasan berpikir terkait penelitian ini. Bahwa penelitian ini mengacu pada premis pertama, yakni tingkat literasi digital seseorang dapat dilihat dari bagaimana ia menerapkan etika dalam bersosial media. Ini juga sejalan dengan apa yang sudah dituliskan oleh Agustina dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang mengungkapkan bahwa kemampuan literasi digital dapat membentuk kemampuan beretika dalam bersosial media. Dari sana kami melihat bahwa untuk memahami gambaran etika masyarakat Indonesia, salah satu indikator yang dapat diamati adalah bagaimana mereka merespon figur publik di ruang digital. Saya Ari Lestari dari kelompok 4 dengan NIM 2505010101141. Penelitian terdahulu tentang etika komunikasi digital di media sosial menunjukkan beberapa temuan menarik. Salah satunya yaitu studi etika berbahasa dalam dunia digital menemukan bahwa pola komunikasi di media sosial seperti TikTok menunjukkan kurangnya etika berbahasa dengan banyak komentar negatif, sehingga diperlukan edukasi literasi digital dan juga regulasi platform. Nah, salah satunya juga contoh yaitu penelitian fenomena ujaran kebencian warganet di kolom komentar media sosial Instagram salah satu artis Indonesia, yaitu akunnya Ria Ricis 1795, mengidentifikasikan kategori ujaran kebencian seperti ejekan, hinaan, bahkan hasutan yang dipengaruhi oleh anonimitas dan kurangnya kesadaran etika digital warganet. Itu bersumber dari Musriana et al. IAIN Lok Sumawe. Sementara itu ada lagi yaitu studi The Online Competition Between Pro and Anti-Vaksinasi View. Itu di Facebook. Media sosial Facebook menemukan bahwa konten anti-vaksinasi lebih banyak dibagikan dan lebih banyak disukai, menunjukkan adanya echo chamber yang memperkuat disinformasi. Itu bersumber dari Jackson et al. 2020.
Dan ada lagi penelitian dari WhatsApp, yaitu WhatsApp Doc, First Look at WhatsApp Public Group Data. Di WhatsApp menemukan grup publik sering digunakan untuk menyebarkan informasi palsu. Itu bersumber dari Garimela dan Theissen 2020. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menekankan pentingnya edukasi etika, komunikasi digital, dan platform media dalam mengurangi konten negatif dan juga komentar-komentar negatif dari warganet. Berangkat dari beberapa temuan terdahulu, terlihat bahwa terdapat beberapa celah penelitian yang perlu diisi untuk mengkaji fenomena etika komunikasi digital di Indonesia. Penelitian etika komunikasi digital masyarakat Indonesia yang dalam studi kasus kolom komentar unggahan berita wakil presiden di akun Instagram Tempo hadir untuk mengisi celah tersebut dengan memberikan kontribusi empiris mengenai bagaimana masyarakat berinteraksi di ruang publik digital ketika berhadapan dengan respon terhadap figur publik tingkat tinggi, contohnya wakil presiden. Perkenalkan, nama saya Dwi Yuli Muarifah dari kelompok 4 ICT Literasi dengan NIM 250501010131. Di sini saya akan menjelaskan tentang data dan pengumpulan data. Data dalam penelitian ini diambil dari unggahan akun Instagram tempo.co pada tanggal 24 November 2025 yang berisi tentang pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada program makan siang gratis di sesi pleno konferensi tingkat tinggi atau yang disebut KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan. Pada unggahan tersebut dipilih sebagai sumber data karena memiliki tingkat interaksi yang lebih tinggi, yakni 330.000 dilihat, 7.538 suka, 777 komentar, 441 dibagikan, dan 77 diunggah ulang. Data ini diambil pada tanggal 27 November 2025. Selain ini, topik tersebut menjadi headline news di beberapa media yang juga mendapat perhatian dan respon yang tinggi dari masyarakat. Berdasarkan hal itu, data yang dipilih adalah data representatif dalam menggambarkan warganet terhadap isu yang melibatkan tokoh negara. Seluruh komentar pada unggahan tersebut dikumpulkan sebagai data utama melalui berdasarkan relevansi dan keterkaitan dengan fokus penelitian mengenai etika komunikasi digital. Komentar kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi bentuk dan karakteristik etika komunikasi yang muncul, termasuk fenomena sarkasme, kritik, dukungan, ataupun pelanggaran etika yang ditunjukkan kepada wakil presiden. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran komprehensif mengenai pola interaksi, kecenderungan etika dalam berkomentar, dan tingkat literasi masyarakat sebagaimana mencerminkan dalam diskursus publik di dalam komentar akun Instagram tersebut. Nama saya Denisa Prastika dengan nomor induk mahasiswa 2505 01010147. Saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian, di mana metode penelitian yang kita pakai merupakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menganalisis praktik etika komunikasi digital dalam komentar warganet pada berita unggahan wakil presiden di akun Instagram Tempo. Menurut Nazir, penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi atau gambaran yang sistematis dan akurat mengenai suatu fakta atau suatu fenomena. Hal itu sejalan dengan penjelasan Sugiono, yaitu metode deskriptif merupakan suatu cara penelitian yang bertujuan
untuk menggambarkan kejadian secara alami dan apa adanya. Mengutamakan pemahaman makna melalui data berupa kata, tindakan, secara konteks yang terjadi di lapangan. Di dalam penelitian mengenai komentar masyarakat di sosial media wakil presiden tersebut. Sedangkan untuk pendekatan kualitatif menurut Moleong, penelitian kualitatif menekankan makna dan pemahaman dalam konteks yang alami. Kedua metode tersebut cocok untuk digabungkan karena sejalan dengan rumusan masalah yang akan dijawab di dalam penelitian ini. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mampu memberikan pemahaman terhadap fenomena komunikasi yang berlangsung secara alami di ruang digital, termasuk pola interaksi, penggunaan bahasa, serta nilai-nilai etika yang tampak di dalam komentar. Baik, setelah mengetahui posisi penelitian dari penelitian terdahulu serta paparan mengenai data dan pengumpulan data, juga serta pendekatan yang akan kami gunakan dalam penelitian ini, kami akan menjelaskan mengenai kerangka analisis yang menjadi landasan bekerja atau landasan pengklasifikasian data dalam penelitian ini. Penelitian ini nantinya akan dikategorisasi dan dasar kategorisasi etika digital kami mengacu pada indikator yang telah dituliskan oleh Mutia dan kawan-kawan pada tahun 2019 serta Wahyudin dan Karimah pada tahun 2016. Indikator etika tersebut yakni kesantunan berbahasa, relevansi komentar, bebas hoax, anti provokasi, anti kekerasan, dan anti sara. Klasifikasi komentar itu nantinya akan dibagi menjadi dua sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan bentuk interaksi, yakni kritik, dukungan, perdebatan, dan ekspresi emosional. Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, ya kami akan mengklasifikasikan komentar berdasarkan nilai etika, yakni kepatuhan atau pelanggaran terkait kesantunan, akurasi informasi, penghormatan ruang publik digital, dan kepatuhan hukum atau etika. Demikianlah paparan proposal penelitian dari kelompok 4 yang berjudul Etika Komunikasi Digital Masyarakat Indonesia, studi kasus kolom komentar unggahan berita wakil presiden di akun Instagram Tempo. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.